Hai guys, bersama saya di sini. Di sini saya akan membahas sesuatu yang emang perlu saya bahas, guys. Tapi sebelumnya, guys, saya minta kepada kalian ya, guys ya, untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, guys, agar saya selalu bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, guys. Baik, sebelum itu kita intro dulu ya, guys ya. Oke guys, untuk yang pertama ini guys, ada sebuah video yang kemarin itu sempat viral di tahun 2020 akhir ya guys ya. Ceritanya itu ada seorang lelaki yang diciduk polisi, ditangkap, digerebek di sebuah kontrakan guys. Tapi uniknya, nah polisi gerebek atau menangkap dia di kontrakannya itu dengan cara memberikan sebuah kejutan, kado, kayak dianggap seperti ulang tahun gitu guys. Oke, nggak usah berlama-lama guys, kita langsung saja lihat videonya. Oke, saya buka dulu guys videonya. Nah, ini dia. Happy birthday. Nah, nah kan, nah untuk aksi lucu polisi ini ya, ini terjadi di Labuhan. Nah, pelakunya itu guys, dia bernama AR alias Albin, berumur 19 tahun. Nah, di sini juga ditulis tentang kronologi kejadiannya guys. Dia merupakan warga Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, yaitu Kabupaten Labuhan. Nah, saat penangkapannya itu guys, nah menurut saya itu unik sekali. Kenapa saya bisa katakan unik? Nah, karena kalau kita lihat-lihat polisi ketika menggerebek pencuri guys di kontrakan, pastikan dia kan langsung gedor-gedor pintu. Nah, ini menurut saya ini unik. Dia memberikan sebuah kejutan, otomatis kan bingung guys. Lihat tadi kan mukanya, nah mukanya itu kebingungan guys. Mukanya itu kebingungan. Kayak dia tidak menyangka gitu ya. Terus ketika pas ditangkap jebret, pas dia nggak sadar langsung diborgol. Nah, itu menurut saya unik guys caranya. Unik sekali menurut saya cara polisi tersebut menangkapnya. Nah, kejadian tersebut itu terjadi sekitar pukul 6:30 guys. Nah, korban bangun dan melihat pintu belakang rumahnya dan jendela depan terbuka. Nah, kemudian korban memeriksa barang miliknya dan diketahui beberapa unit ponsel merek Xiaomi. Nah, korbannya ini dia bernama Dwi Andayani. Nah, ini korban, barang-barangnya yang telah dicuri. Kejadiannya sekitar 21 Desember 2020. Dilaporkan oleh Dwi Andayani. Nah, jadi guys, nah untuk menurut saya, kalau kita amati dari gerak-gerik polisi ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita melakukan penggerbekan, gak harus dengan cara yang kasar. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang unik seperti cara tadi guys. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar si pelaku itu tidak melarikan diri. Nah, itu menurut saya itu bagus, keren. Untuk selanjutnya, ini ada video juga
Nah, menurut saya ini gimana ya, menghina sih ini, menurut saya penghinaan terhadap agama. Gak patut sih kita tiru. Emang kita gak patut, guys. Soalnya kenapa, eh, kan di dalam agama kan kita dijelaskan jangan saling menghina gitu ya. Untuk lengkapnya kita bisa melihat videonya, guys. Nah, ini saya ambil, guys, videonya itu di Instagram. Nah, bentar. Gak jelas itu apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Ya, ini sholat macam apa ini? Nah, dilansir ini, guys, dilansir dari Okezone. Nah, ini Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas itu mempertanyakan ritual ibadah yang dilakukan sekelompok orang yang meniru gerakan sholat rawih tadi, tapi dengan kecepatan tinggi. Nah, menurut beliau Anwar Abbas, jika itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam, berarti dia telah menjelekkan agamanya sendiri. Ya pasti dia telah menjelekkan agamanya sendiri, guys, kalau itu dilakukan oleh oknum yang beragama Islam. Tapi menurut saya pribadi, guys, dia melakukan seperti itu menurut saya itu sengaja untuk panjat sosial. Dia tahu kalau kejadian itu salah. Kenapa kok saya bilang dia tahu? Karena apa? Dia di wajahnya itu, guys, dia tutupi. Dia tahu kalau video itu nanti jika viral dia bakal kena kasus. Nah, untuk itu dia tutupi mukanya, guys. Jadi jangan sampailah kita menghina agama kita sendiri, menghina agama orang lain. Kita kan hidup di Indonesia, harus toleransi lah, toleransi antar umat beragama. Memang kita tidak sejalan secara agama, tapi kan kita kan pasti sejalan di kemanusiaan. Dia bukan saudara kita dalam iman, orang Kristen, orang Buddha, dia bukan saudara kita bagi yang Muslim ya, tapi dia saudara kita dalam kemanusiaan. Jadi janganlah kita saling menghina, itu ya, guys. Baik, untuk video yang ketiga ini, guys. Nah, ini kejadian miris sekali. Dilakukan oleh pemuda. Ada truk lewat. Nah, dia hentikan. Otomatis supir kan kaget. Supir yang mengendarai truk kan kaget. Dihentikan, gak sempet ngerem. Nah, ngerem otomatis kan dia ngerem mendadak. Tabrak lah dia. Seperti ini, guys, videonya. Nah, a few moments later. Nah, ini, guys, bentar. Nah, seperti ini, guys, videonya. Lah, parah. Benar, guys. Untuk tindakan ini memang tidak perlu kita tiru. Di video ini juga dijelaskan. Ya, ngapainlah kita tiru kan gitu ya, guys ya. Masa kita gak menyayangi nyawa kita? Sayangilah nyawa kita. Jangan seperti ini. Nah, untuk kronologinya nih, guys, saya ambil dilansir dari kompas.com. Untuk
pria yang menghentikan tadi, yang ditabrak bis tadi itu berinisial DP. Dia merupakan warga kecamatan Sukaraja guys, maksud saya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk kejadian tersebut terjadi pada Selasa 6 Maret, maksud saya 6 April guys, 2021 pada dini hari. Nah, ia tewas tertabrak setelah nekat mengadrak truk tronton yang sedang melintas di jalan alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja. Ya pastilah tewas, dihentikan. Tapi setelah saya baca-baca cerita apa dari berita-berita yang lain guys, ternyata yang menabrak itu, truknya itu yang menabrak korban tadi guys, itu ternyata melarikan diri. Nah, untuk saat ini dia dijadikan sebagai tersangka. Kenapa kok dijadikan sebagai tersangka? Padahal kan nggak salah. Yang salah kan tadi yang ditabrak itu guys. Ya, karena dia tidak mau menolong. Seharusnya ketika ada dia ditabrak, nah dia harus menolong guys. Ditolong, dibantu, menghubungi rumah sakit, hubungi polisi, kan bisa. Nah, untuk itu dia melarikan diri, dia tidak mau menolong. Untuk itu dia dijadikan sebagai tersangka. Maka dari itu ketika ada kejadian seperti itu, ada korban kecelakaan, marilah kita bantu, saling tolong menolong guys, kan seperti itu. Baik, cukup sampai di sini saja videonya. Terima kasih buat kalian yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih guys. Sampai di sini dulu, bye bye.